Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Relief Flyer. Ini merupakan video part ke-26 dari video Barbar yang sebelumnya. Dan ini merupakan akhir dari season 1 guys. Jadi bagi kalian yang belum nonton video Barbar yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Pertarungan kembali berlanjut. Bruno dan Albert terus-menerus jual beli serangan. Bruno kembali menggunakan tinju apinya dan kembali menyerang ke arah Albert. Albert dengan cepat langsung menghindari serangan tersebut dan hanya berhasil mengenai dinding yang ada di sebelahnya. Temboknya nampak langsung hancur dan retak setelah terkena serangan dari Bruno. Sepertinya serangan Bruno kali ini sudah berbeda dari beberapa menit yang lalu. Albert terkejut saat dia mengetahui kalau kekuatan ini merupakan buff dari Gift Amplification. Bruno terus saja melesat ke arah Albert dan kembali mengaktifkan tinjuan api miliknya. Albert sepertinya tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari serangan Bruno kali ini. Dia nampak melotot dan tidak bergerak untuk sesaat. Sesaat kemudian terdengar seorang pria yang menyuruh mereka berdua untuk berhenti bertarung. Teriakan dari pria tersebut sontak membuat keduanya berhenti dan mulai melirik ke arah sumber suaranya. Pria itu mengatakan kalau pertarungannya sudah berakhir sampai di sini. Pria itu nampak memegang sebuah pisau dan mendekap Julieta dari arah belakang. Pria yang datang itu rupanya adalah Tom Myron yang menyuruh Bruno untuk menghilangkan mananya apabila dia tidak ingin melihat Julieta mati. Kondisi tersebut membuat kedua pihak tidak bergeming dan hanya menuruti permintaan dari Tom. Dan karena Bruno nampak bergerak sedikit, Tom pun kembali menyuruhnya untuk jangan bergerak dan segera membatalkan ancang-ancang yang Bruno pasang saat ini. Dia juga menyuruh Bruno buat mengangkat kedua tangannya agar tindakan Bruno benar-benar telah terkunci. Tom menegaskan bahwa dia sangat serius untuk membunuh Julieta apabila Bruno melanggar apa yang telah diperintahkan olehnya. Bruno kembali tidak mengucapkan apapun dan mulai mengangkat kedua tangannya dengan patuh. Nah, setelah Bruno sudah tidak memberikan ancaman, Tom kemudian menyuruh Albert untuk mengakhiri semua ini. Tom memberikan alasan kalau mereka sudah kehabisan banyak waktu. Dan ditambah lagi, Tuan Janko sekarang sudah dipastikan telah mati. Mendengar laporan kalau Janko sudah mati, Albert kembali masukkan peluru ke dalam pistolnya dan seakan-akan telah siap untuk melakukan serangan dadakan. Tom di belakang membenarkan kabar tersebut. Jadi sebelum para player Korea Selatan datang untuk menyerang ke dalam hotel ini, maka sebaiknya mereka berdua secepatnya pergi terlebih dahulu dari hotel ini. Namun di saat Tom berkata seperti itu, bang! Tembakan peluru seketika terdengar dan langsung mengenai kepala Tom yang ada di belakang. Yang dimana dengan satu tembakan tersebut, ancaman dari Tom Myron kepada Julieta pun akhirnya telah terlepas. Tom di sana nampak perlahan tidak sadarkan diri dan hanya bertanya di dalam hati perihal apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Kedua matanya perlahan mulai menutup dan dia pun terjatuh mati di lantai. Julieta hanya bisa menatap ke arah Tom dan memasang ekspresi seakan tidak percaya. Julieta sebenarnya merasa cukup kasihan perihal apa yang terjadi kepada Tom. Namun sesaat kemudian, Albert yang telah selesai menembakkan pistolnya, kemudian mulai memahami apa yang telah terjadi. Dia tersenyum dengan lebar karena telah mengetahui kalau Janko akhirnya telah mati. Albert selama ini telah menunggu dengan sabar di mana dia akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk membunuh bajingan tersebut. Albert tidak menyangka kalau Janko sudah mati duluan, bahkan sebelum Albert memulai tindakannya. Mendengar perkataan dari Albert barusan, membuat Bruno menjadi semakin kesal dan kebingungan dengan apa yang dipikirkan oleh Albert saat ini. Ditambah lagi, di situasi yang sekarang, Tom Myron pun juga telah dipastikan sudah mati. Yang artinya, bayangan dari keluarga Myron telah sepenuhnya menghilang dari negara Korea. Dan karena kedua ancaman tersebut sudah musnah, Albert kemudian kembali memberikan penawaran kepada Bruno dan Julieta untuk segera kembali ke dalam keluarga Valentine. Dan karena Genko juga telah mati di sini, maka itu pun berhasil membuat peluang bagi mereka bertiga untuk menghancurkan keluarga Myron.
sekaligus membangun ulang keluarga Valentine bersama. Mendengar rencana Albert barusan, membuat Julieta langsung berkata kepada kakaknya, yaitu Albert, kalau apakah dia sekarang sudah menjadi gila. Keluarga Meron jelas-jelas tidak akan semudah itu untuk digulingkan, apalagi hanya karena kematian Janko beserta dengan bawahannya. Julieta tahu kalau Albert sedari dulu bukanlah merupakan orang gila yang akan mengatakan hal-hal yang senekat itu. Julieta kepikiran kalau apakah beban menjadi seorang pemimpin keluarga Valentine telah mengubah pola pikir kakaknya menjadi sangat parah seperti ini. Dia seakan-akan bukan seorang kakaknya lagi, yang selama ini Julieta kenali. Albert kemudian kembali membalas kalau mereka hanya perlu mengambil keuntungan dari fakta yang telah terjadi tentang kematian Janko di Korea. Jadi saat informasinya telah tersebar, maka keluarga Meron pun sudah dipastikan bakal berperang melawan player Korea sampai hancur. Julieta sekali lagi diharapkan untuk kembali kepada keluarga Valentine dan boleh mengakhiri semua konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini. Dan jika Julieta telah setuju, maka Albert menjamin bakalan melindungi Julieta dari serangan atau bahkan rumor yang beredar tentangnya. Bruno pun juga nampak sama. Sebagai tanda terima kasih dari Albert, Albert pun ikut menyuruhnya untuk kembali masuk dan kembali mengabdi sekali lagi bersama dengan keluarga Valentine. Bruno bisa kembali dengan Julieta, yang artinya Bruno bisa menikmati segala hal yang telah dia terima di dalam keluarga Valentine. Mendengar penawaran dari Albert barusan, membuat seorang bocah SD yang ada di belakangnya menentang tawaran tersebut. Albert kemudian mulai menoleh ke arah belakang dan hendak mengetahui siapa yang telah berbicara barusan. Bocah SD itu tidak lain adalah Yunha, yang seketika melesat ke arah Albert dan hendak menyerangnya dengan menggunakan sebuah pisau. Yunha bertanya kepada Albert perihal siapa dirinya, bahkan sampai mencoba untuk mengambil orang-orang dari Yunha. Albert harus meminta persetujuan dari Yunha terlebih dahulu sebelum mengambil orang-orangnya. Albert yang terkejut tidak sempat untuk menghindari serangan dadakan dari Yunha, yang alhasil kaki kanannya pun berhasil dilukai oleh Yunha. Setelah itu, Albert kemudian mulai melompat ke dinding dan memantulkan kakinya untuk menyerang Yunha dengan serangan tendangan. Serangan ini berhasil ditahan oleh Yunha, sampai-sampai efek serangannya menyebar kemana-mana. Albert sekali lagi terkejut dengan apa yang telah terjadi. Yunha dengan tatapan yang kesal berhasil menahan tendangan dari Albert dan juga berhasil menembus kaki kanannya dengan menggunakan pisau yang telah Yunha pegang. Albert kemudian kembali mengalirkan energi mananya ke pistol miliknya dan hendak menembaki Yunha dari jarak yang sangat dekat. Dan benar saja, tembakan dari Albert juga tidak dapat dihindari oleh Yunha. Itu akibat jaraknya yang terlalu sempit. Yang alhasil, kaki kiri dari Yunha pun berhasil terkena tembakan dari Albert dan menembus sampai kulit belakangnya. Mereka berdua seketika tidak dapat bergerak untuk beberapa menit ke depan. Albert menyadari kalau dia sudah terlalu banyak membuang waktu. Maka dari itu, Albert pun kepikiran untuk menyingkirkan Bruno terlebih dahulu sebelum situasinya benar-benar terbalik. Namun di saat Albert kembali menodongkan pistolnya ke arah Bruno, dia terkejut saat mendapati kalau mereka berdua saat ini telah menyatukan energi bersama. Mereka berdua kini tersenyum bahagia karena dapat berbagi energi seperti sebelumnya. Julieta menyilangkan tangannya di leher Bruno dan hendak memberikan buff amplification miliknya. Yunha kemudian mulai berkata kepada Julieta bahwa Yunha lah yang berhak untuk memutuskan perihal apakah Julieta akan dibuang atau tidak. Maka dari itu, Julieta diberi peringatan oleh Yunha untuk jangan seenaknya pergi begitu saja. Dia bertanya kalau apakah Julieta mengerti dengan apa maksudnya. Yunha paham kalau peran yang dilakukan saat ini hanyalah sebagai pengulur waktu bagi mereka berdua. Julieta membalas kalau dia sudah paham dengan ucapan dari Yunha. Dan mulai dari sekarang, Julieta berjanji tidak akan nekat buat kabur dari masalahnya sendiri. Nah, setelah berkata seperti itu, Julieta pun mulai mengaktifkan skill amplification miliknya. Luapan energi mana yang luar biasa seketika menyelimuti mereka berdua. Dan untuk jaga-jaga agar serangan Albert tidak mengenai mereka berdua, Bruno pun membuat sebuah barrier di sekelilingnya, sehingga dapat memperkecil ancaman yang bakal terjadi. Albert di sini terlihat sangat kesal dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Nah, setelah pemberian buff telah berhasil, Julieta pun kemudian berpesan kepada Bruno untuk segera kembali dengan selamat. Bruno mengiyakan permintaan dari Julieta. Dia kemudian kembali melesat dari tempat dia berdiri. Dan dengan tinjauan api yang penuh dengan buff, kini mengarah kepada Albert dengan kecepatan yang tiada tanding. Albert di sini juga tidak bisa menghindar karena kaki kanannya telah cedera akibat serangan dari Yunha. Yang alhasil, Albert pun hanya bisa mengaktifkan barrier tepat di depan tubuhnya dan berharap bisa menghentikan serangan pukulan dari Bruno.
Tapi, mau bagaimanapun Albert mencoba buat menahannya dengan barrier, serangan Bruno yang telah dilapisi oleh amplification tentu dengan mudah dihancurkan olehnya. Albert bahkan sampai terempas akibat serangan tersebut. Yunha di bawah mencoba untuk melompat dari sana karena takut efek serangan Bruno juga mengenai dirinya. Albert berhasil menabrak dinding hotel dan seketika memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Serangan barusan tentu masih belum cukup untuk membalas perbuatan dari Albert. Bruno kemudian kembali melesat dengan cepat dan hendak memberikan serangan kedua kepada Albert. Albert yang kembali mendarat ke lantai kemudian mengambil kedua pistolnya dan mengalirkan energi mananya ke kedua pistol tersebut. Dan setelah itu, tembakan energi pun seketika terpancar dari sana. Serangan kali ini disebut sebagai Fojo Akaso Burst, sebuah serangan yang mengeluarkan energi api berwarna biru dan akan membakar apapun yang berada di garis lurus oleh kedua pistol tersebut. Namun meskipun serangan itu cukup kuat, Bruno dengan buff yang berlipat ganda mampu menangkis serangan api biru itu dengan menggunakan tangan kirinya doang. Dan setelah Bruno telah semakin dekat dengan Albert, Bruno pun kemudian melompat dari sana dan mengalirkan kekuatan penuh kepada tangan kanannya. Bruno kemudian berkata kepada Albert dengan menggunakan bahasa Itali, yang dimana dia menyebut kata Ceil Diavolo ti porti, atau artinya pergilah ke neraka jahanam. Tinjuan tangan kanan dari Bruno berhasil mengenai pipi kiri dari Albert, yang dengan itu wajahnya pun seketika langsung penyok, dan dinding yang ada di belakangnya juga langsung retak parah, dan setelah itu hancur seketika. Albert terhempas dari lantai hotel yang cukup tinggi dan dengan cepat terjatuh ke bawah akibat adanya gravitasi bumi. Albert di dalam hati berkata bahwa dia tidak bisa mati dalam keadaan yang seperti ini. Bukankah dia dahulu sudah bersumpah kepada sang ayah bahwa dia akan tetap bertahan dari hinaan apapun yang menimpanya? Dia juga bersumpah akan membuat keluarga Meron tunduk di hadapan keluarga Valentine mereka. Semua hal yang telah dia usahakan selama ini seakan telah hancur berkeping-keping. Usaha Albert untuk membangun ulang keluarga Valentine kini sudah sirna sepenuhnya. Padahal dengan kematian Janko beserta bawahannya, dia baru saja akan memulai rencana barunya. Namun apa yang mau dikata apabila situasinya sudah seperti ini? Albert tetap kekeh di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa mati di sini. Tabrakan Albert pun seketika terdengar dengan sangat keras. Albert yang kondisinya sudah jatuh dari lantai yang cukup tinggi, rupanya masih mempunyai kesadaran yang cukup. Dia kemudian hendak keluar dari tempatnya terjatuh dan mulai merangkak keluar dari sana. Albert yakin kalau dia masih mempunyai peluang lain selama dirinya masih hidup dan juga masih bisa bernafas. Albert berencana untuk melarikan diri dari sini sebelum Bruno datang dan mengejar dirinya. Namun di saat Albert menatap angin yang mengarah ke kiri, sesaat kemudian angin itu pun mulai berbalik ke arah kanan. Albert bingung perihal mengapa arah anginnya seketika berubah. Tak lama kemudian, seorang perempuan dengan menggunakan sepatu hak tinggi kemudian datang menghampiri Albert. Dia tahu kalau Albert merupakan duta besar dari Italia. Albert terkejut saat dirinya ketahuan saat ia berencana untuk kabur dari sini. Yang datang itu rupanya adalah Nona Soyong yang akan menangkap Albert di tempat karena telah menjadi otak atau pembuat rencana dari serangan terorisme yang telah terjadi di Hotel Alice. Di belakang Nona Soyong juga terdapat orang-orangnya yang hendak mengevakuasi semua korban yang telah terlibat. Kita berpindah ke area resepsi basement yang terdapat di dalam Blue House. Sang Dewi beserta dengan dua pengawalnya nampak mendatangi seseorang yang kini berada dalam penjara dan mengobrol sesuatu dengan orang tersebut. Sang Dewi berkata bahwa situasinya kini telah berubah dan orang tersebut bakal merepotkan kalau dia dilepaskan dari penjara karena takutnya dia nanti bakal menggila di negara Korea mereka. Sang Dewi kemudian kembali bertanya kepada orang tersebut mengenai bagaimana pendapatnya. Orang tersebut merupakan dalang di balik serangan teror yang terjadi di Hotel Alice baru-baru ini. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Albert Valentine. Albert saat ini sedang dikurung di dalam penjara, yang dimana kedua kaki dan kedua tangannya sedang diringkus dengan menggunakan borgol besi. Albert menjawab bahwa dirinya tidak pernah sekalipun menyulut serangan teror yang disebutkan oleh Sang Dewi. Albert menjelaskan bahwa mereka salah menuduh terkait dengan siapa pelakunya. Albert mengakui kalau dirinya hanyalah seorang ambasador dari Italia. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka yaitu Sang Dewi beserta dengan pengawalnya malah mengurungnya di tempat ini. Pengawal Sang Dewi seketika merasa kesal saat mendengar Albert berani berkata seperti itu. Sang Dewi kemudian mengangkat tangan kirinya dan menghentikan mereka berdua untuk jangan bertindak. Sang Dewi kemudian kembali bertanya
mengenai apakah yang disampaikan oleh Albert itu merupakan kebenaran. Soalnya mereka saat ini telah mempunyai bukti sebuah video di mana Albert membunuh Tom Meron dengan cara menembaknya. Albert sudah tidak dapat mengelak apabila buktinya merupakan jejak digital. Dan ditambah lagi, mereka juga mempunyai bukti visual mengenai pembunuhan John Cameron dan juga dia menculik wanita yang berasal dari Italia. Yang dimana semua hal tersebut dilakukan oleh Albert Valentine seorang. Albert yang mencoba buat menyangkal hal tersebut malah kembali dipotong ucapannya oleh sang dewi. Katanya terdengar sebuah rumor kalau seorang bocah SD lah yang telah membunuh John Cameron. Dan disebutkan juga bahwa dialah yang merupakan dalang di balik serangan terorisme di hotel tersebut. Namun meskipun begitu, siapa coba orang yang bakal percaya dengan rumor yang sangat tidak jelas seperti itu? Rumornya seakan telah dilebih-lebihkan. Sang dewi memberikan tatapan mengancam ke arah Albert Valentine. Sementara itu Albert, dia tidak bisa menyangkal apapun yang telah dituduhkan kepada dirinya. Sang dewi juga menjelaskan kepada Albert kalau dia sudah menganalisis informasi yang terkait mengenai posisi politik dari Big Mama. Dan dengan kekuatannya saat ia berada di Italia, dilaporkan bahwa Albert beserta dengan Big Mama telah membunuh John Cameron dan mencoba buat menekan kekuasaan keluarga Meron. Sang dewi meminta pendapat Albert mengenai hal tersebut. Namun meskipun mereka berdua telah bekerja sama, nampaknya Albert digantung oleh Big Mama atau dijadikan tumbal olehnya. Dan sang dewi juga sempat mendengar sebuah kabar kalau selain mereka berdua, masih terdapat beberapa player yang telah berafiliasi dengan negara Italia. Sang dewi yakin kalau hal itu pasti sangat gawat. Mendengar penjelasan dari sang dewi barusan, membuat Albert kembali kepikiran kalau Tom Meron rupanya bukan satu-satunya yang dikirimkan oleh keluarga Meron buat mengawasi tindakannya. Rupanya keluarga Meron selama ini telah berhasil bergerak secara diam-diam. Sang dewi juga menambahkan kalau para player Korea sudah menangkap semua orang dari Italia yang berada di dalam hotel pada waktu itu. Jadi bersama dengan warga Italia yang lain, sang dewi bakalan membuat sebuah kesepakatan kepada Albert. Albert kemudian kembali bertanya mengenai apa yang sang dewi inginkan darinya. Sang dewi membalas kalau dirinya menginginkan banyak hal. Bahkan hal yang dia inginkan itu sebanyak sebuah kebohongan yang telah sang dewi rekayasa buat menjadi sebuah kebenaran. Sang dewi di sini mulai berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan mendekat ke arah Albert. Sang dewi dengan mata berwarna ungu terangnya kemudian mengatakan kepada Albert bahwa dia menginginkan banyak hal. Nah, di lain sisi, panel kemudian berpindah dan memperlihatkan sebuah rumah sakit. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit universitas. Di sana terdapat Yunha yang sedang dirawat pada kamar 0000. Sang ibu nampak mengemili Yunha karena malah mendapatkan cedera yang parah yang dimana membutuhkan waktu 12 minggu agar Yunha bisa pulih sepenuhnya. Padahal sebelumnya, Yunha sudah mendapatkan luka tak jauh sebelum ini. Yunha juga berharap kepada kakaknya untuk jangan terluka lagi. Yunha di sini hanya bisa berteriak kesakitan dan mengakui dirinya telah salah. Sang ibu menegaskan bahwa dia tidak mau Yunha memaksakan diri kalau memang apabila dirinya tidak mampu. Yunha sesaat cuma terdiam dan mengiyakan permintaan dari sang ibu. Sang ibu menatap ke arah Yunha dengan raut wajah yang khawatir. Dan setelah itu, sang ibu pun kemudian meminta izin buat pergi dan bakalan kembali lagi nanti. Yunha diminta untuk menjaga dirinya baik-baik. Nah, setelah sang ibu telah pergi dan juga menutup pintu, Yunha kemudian menunggu kedatangan dari sang ayah dan juga Yunha. Karena mereka sebelumnya sudah janjian bahwa sebentar lagi mereka bakalan datang. Yunha mencoba buat meminta maaf kepada semuanya perihal apa yang telah terjadi tadi malam. Yunha berpikir kalau apakah dia bisa memilih untuk menonton berita saja, sembari menunggu kedatangan dari mereka berdua. Remote yang berada di sebelah kirinya kemudian mulai diambil dan menonton sebuah tayangan berita yang sedang diliput pada hari ini. Reporter melaporkan bahwa tadi malam, seseorang sempat mendengar suara keras yang berasal dari Hotel Alice yang ada di belakangnya. Suaranya tidak diketahui pasti tentang apa penyebabnya. Namun meskipun suara kerasnya sempat membuat warga sekitar menjadi takut dalam waktu yang lama, dengan bantuan para player Italia yang bermalam di hotel, suara itu pun akhirnya dapat teratasi. Rupanya karena tidak ada warga yang menginap di dalam hotel tersebut, maka para player Italia yang bermalam di hotel itu akhirnya memilih buat masuk ke dalam Red Dungeon untuk menaklukkan dungeon tersebut. Dan selain ambasador Italia yaitu Albert Valentine, semua orang yang telah masuki dungeon tersebut dilaporkan telah tewas semua. Yunha paham mengapa ceritanya dibuat sampai seperti itu. Karena kalau bila warga tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi, maka para warga pun pasti percaya dengan kabar yang seperti itu.
Yunha yakin kalau sebuah kesepakatan pasti telah terjalin antara negara Korea dan Italia. Yunha jadi penasaran perihal apa isi kesepakatan tersebut. Nah, di saat Yunha sedang sibuk memikirkan hal itu, sesaat kemudian pintu pun dibuka oleh Julieta, yang dimana Julieta beserta Bruno telah datang untuk menjenguk Yunha sembari membawakan beberapa hadiah berupa makanan dan juga minuman. Julieta kini memanggil Yunha dengan sebutan bos Yunha, dan dia juga bertanya mengenai gimana kabar Yunha saat ini. Yunha yang mendengar dirinya disebut sebagai bos tentu saja langsung komplain kepada Julieta. Dia minta kepada Julieta untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan tersebut. Julieta balik membalas kalau bos Yunha tetaplah menjadi seorang bos, dan sebagai seorang pria, Yunha seharusnya belajar buat bangga dengan julukan barunya ini. Yunha membalas kalau bukankah mereka berdua sebelumnya malah tidak merasa bersalah karena telah melupakan Yunha waktu di hotel. Mereka berdua seakan baru bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Bruno dan Julieta hanya batuk sedikit dan meminta kepada Yunha untuk melupakan hal tersebut. Sesaat kemudian, mereka berdua pun kemudian saling menatap satu sama lain seakan merencanakan sesuatu terhadap Yunha. Yunha yang duduk di hadapannya tentu kebingungan dengan apa yang mereka rencanakan. Mereka berdua tiba-tiba langsung berlutut di samping Yunha, dan Julieta kemudian mengucapkan terima kasihnya yang sedalam-dalamnya karena telah menyelamatkan dirinya waktu berada di hotel tersebut. Jika saja Yunha tidak datang pada waktu itu, maka Julieta saat ini mungkin harus hidup tidak berdaya. Di lain sisi, Bruno pun juga mengucapkan terima kasihnya kepada Yunha karena telah menyelamatkan hidupnya waktu melawan Albert kemarin. Bruno mengakui kalau dia tidak bisa melakukan balas budi yang setimpal dengan apa yang telah Yunha lakukan. Yunha tentu langsung terkejut saat mendengar ucapan terima kasih dari mereka berdua. Yunha meminta kepada mereka berdua untuk segera bangkit dan berhenti berlutut seperti itu. Julieta kemudian kembali menambahkan kalau di malam ini, dalam kesunyian malam, tepatnya di bawah sinar rembulan dan juga bintang-bintang, Julieta dengan kata-kata yang menyanjung akhirnya memilih untuk menjalin sebuah koneksi yang suci terhadap penolongnya yaitu Yunha. Bruno pun juga akan memberikan segala hal yang ia punya kepada orang yang telah membuat ikatan dengan dirinya. Bruno bersumpah untuk melindungi kehormatan dari saudara-saudaranya. Dan jika ada seseorang yang bertanya perihal dia berasal dari mana, maka beginilah jawaban yang akan mereka berdua berikan. Mereka berdua mulai menyentuh dadanya masing-masing seraya bersumpah kalau ayah mereka adalah matahari, sementara ibu mereka adalah bulan. Yunha hanya bisa tersenyum saat melihat tindakan dari mereka berdua. Nah, dengan begitu, Julieta pun akhirnya bebas untuk memanggil Yunha dengan sebutan bos. Julieta juga mulai bertanya kepada Bruno kalau apakah anak yang akan mereka besarkan nanti bagusnya dijadikan penolong eksklusif bagi Yunha. Bruno kepikiran kalau saran itu merupakan saran yang bagus. Yunha kemudian kembali mengangkat tangannya dan berkata di dalam hati bahwa dia tidak ingin menjadi seorang player, apalagi terlibat menjadi bagian dari mafia. Keputusan yang telah mereka buat tentu tidak langsung disetujui oleh Yunha. Namun sebelum perkataan Yunha selesai, Yunha akhirnya menyadari sesuatu yang janggal. Dia tidak paham mengenai kalimat Julieta sebelumnya, yang dimana dia bakal membesarkan seorang anak yang akan terlahir ini buat menjadi penolong eksklusif untuk Yunha. Yunha kemudian berteriak dan bertanya kepada Julieta perihal siapa anak yang Julieta maksud. Julieta dengan wajah yang senang akhirnya mulai membocorkannya kepada bos Yunha bahwasanya dia saat ini telah mengandung anak dari Bruno. Yunha mengucapkan selamat kepada mereka berdua dan bersyukur semuanya bisa aman sampai pada hari ini. Dan selain itu, mereka berdua juga rupanya mempunyai kejutan lain yang bakalan ditunjukkan kepada bos Yunha. Julieta mulai merogoh tas pundaknya dan itu membuat Yunha semakin kebingungan. Julieta rupanya mengeluarkan 2 kartu kependudukan dan memberikannya kepada Yunha. Awalnya Yunha tentu tidak paham tentang benda apa yang diberikan oleh Julieta itu. Julieta kemudian kembali meminta Yunha untuk membaca nama yang telah tertera di kartu tersebut. Yunha kemudian mulai melirik namanya dan seketika langsung terkejut saat mendapati kalau marga mereka berdua telah berubah. Mereka berdua kini bermarga sama dengan Yunha saat ini, sehingga Julieta Valentine dan juga Bruno Valentine kini menjadi Noh Julieta dan juga Noh Bruno. Yunha dengan wajah yang panik kembali bertanya kepada Julieta perihal apa yang telah terjadi. Julieta kembali memberikan penjelasan kepada Yunha kalau bukankah mereka berdua telah berencana untuk memulai hidup yang baru. Maka dari itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengganti nama marga mereka sendiri.
Dan karena sudah seperti ini, maka lebih baik jika mereka sekalian saja menggunakan nama marga milik bos mereka yaitu Yunha. Jadi Yunha harus memanggil Julieta dan Bruno dengan marga Noh di depannya. Yunha di sini hanya terdiam sesaat setelah mendengarkan penjelasan dari Julieta. Setelah itu, dia pun kemudian berteriak dengan keras sembari mengatakan tidak. Oke, kita kembali berpindah ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku-buku yang tersusun di lantai. Iya, ini merupakan ruangan sang kakek yang sudah pernah diceritakan di chapter-chapter sebelumnya. Di ujung ruangan, tepatnya di dekat jendela, sudah terdapat sang kakek yang telah menunggu kedatangan dari seseorang. Yang datang ke sana rupanya adalah Bruno. Bruno mendengar bahwa sang kakeklah yang telah berjasa buat memblokir informasi tentang mereka berdua agar tidak terbongkar ke publik. Bruno di sini mulai menundukkan badannya dan mengatakan bahwa dia berhutang budi kepada sang tetua. Sang kakek hanya menatap ke arah Bruno dan tidak berkomentar apapun. Rupanya sedari awal, sang kakek telah membantu mereka berdua sejak mereka berdua pertama kali datang ke Korea. Mulai dari rumah yang beliau pinjamkan, bahkan juga sampai insiden ini. Mereka berdua telah mendapatkan banyak bantuan dari beliau yang disebut dengan sang tetua. Sang kakek menjawab bahwa dia menggunakan cara tertentu untuk bisa memblokir informasi tersebut. Bruno dimintai olehnya untuk kembali mengangkat kepalanya. Sang kakek kembali menjelaskan bahwa sang dewi memang sudah sempat penasaran tentang identitas dari mereka berdua. Menyamarkan identitas tentu merupakan hal yang sulit buat dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai jabatan. Sang dewi terus-terusan mencoba untuk menginterogasi sang kakek agar bisa buka mulut perihal identitas dari dua orang Italia tersebut. Sang kakek hanya bisa tertawa terpaksa saat sang dewi bertanya seperti itu kepada dirinya. Bruno benar-benar harus berterima kasih atas jasa sang tetua yang sangat berat. Sang kakek membalas kalau dia bakal menganggap hal ini seimbang apabila ditukarkan dengan potion-potion yang Bruno miliki. Itu disebabkan karena Hotel Alice sudah ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan grup Dawn dan juga grup YH. Dan berhubung semuanya sudah menjadi seperti ini, sang kakek pun telah menarik semua bisnis hotel miliknya dan memutuskan untuk menginvestigasi lebih lanjut pada bidang farmasi saja. Sang kakek juga memberikan sebuah wejangan kepada Bruno untuk tetap berhati-hati, karena sang dewi bilang kalau dia tidak akan mencari tahu lebih lanjut kalau mereka berdua tidak bisa mempercayai perkataannya. Bruno menerima wejangan itu dengan baik. Nah, karena sekarang Bruno sudah tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran, jadi sang kakek pun kepikiran untuk merekrut Bruno untuk menjadi player eksklusif miliknya mulai dari sekarang. Bruno sesaat tidak mengatakan apapun saat sang kakek menawarkannya buat bekerja menjadi player eksklusif. Sang kakek melanjutkan bahwa dia tidak masalah apabila Bruno menolak tawaran tersebut. Lagi pula, Bruno tidak selamanya mengikuti sang kakek kemanapun sang kakek pergi. Konsep player eksklusif dari sang kakek tentu berbeda dengan konsep player eksklusif yang lain. Namun sebagai gantinya, saat Bruno tidak ada waktu untuk mendampinginya, maka Bruno diberikan sebuah perintah untuk melindungi anak-anak yang ada di foto itu. Dia meminta Bruno untuk melindungi mereka seperti halnya yang telah Bruno lakukan sampai sekarang. Di sana terdapat sang kakek, Hayang, Yunha, Minji, Yeonhyuk, dan juga Seona. Entah kenapa Yongjin dan Bang Jin tidak masuk kriteria dalam foto mereka. Bruno benar-benar merasa bersyukur karena telah dipertemukan dengan orang baik seperti sang tetua. Sang kakek meminta Bruno berhenti untuk menetapnya dengan tetapan yang seperti itu. Bruno paham dengan permintaan dari sang tetua. Sang kakek menambahkan bahwa dia juga tidak mempunyai maksud lain untuk melindungi anak-anak tersebut, karena anak-anak itu telah datang sendiri ke dalam hidup sang kakek. Sang kakek hanya ingin melihat mereka semua tersenyum dengan lebar. Bruno kemudian mulai menjawab bahwa dia terima tawaran dari sang tetua. Mendengar penawarannya telah diterima oleh Bruno, sang kakek pun mengucapkan terima kasih kepada Bruno. Nah, setelah pembicaraan mereka telah selesai, Bruno pun kemudian pergi dan meninggalkan ruangan dari sang tetua. Sang kakek di dalam rupanya mulai menyadari kalau dia rupanya sudah benar-benar menua di tahun ini. Bisa-bisanya dia malah menjadi cukup emosional di saat dia sudah berumur lansia seperti ini. Dia juga bertanya di dalam hatinya kalau bukankah istrinya juga berpikir yang sama. Sang kakek memegang buku cerita dongeng Alice in the Wonderland sembari mengingat sosok dari istrinya. Rupanya di sebelah foto bersama dengan anak-anak itu terdapat sebuah foto khusus yang menampilkan sang kakek bersama dengan istrinya. Nampaknya mereka berdua sedang liburan dan pergi ke Gunung Bukan. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya.
Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.